Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan memakai masker ketika akan keluar rumah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN tema 1 subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan dan hewan. Sebelumnya, silahkan anak-anak bisa mempersiapkan buku catatan anak-anak terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Oh iya, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Nah, apakah kamu punya hewan peliharaan? Ayo, apakah anak-anak punya hewan peliharaan? Hewan peliharaan apakah yang anak-anak punya? Kalau Bu Wahidah di rumah punya hewan peliharaan yaitu kucing. Kalau anak-anak punya apa? Nah, hewan apa saja itu? Nah, coba anak-anak mengamati pertumbuhan hewan peliharaan anak-anak. Kemudian coba bandingkan dengan hewan peliharaan teman-teman anak-anak. Apakah pertumbuhannya sama ataukah berbeda? Pasti berbeda kan anak-anak, apalagi apabila jenis hewannya berbeda. Misal, anak-anak memiliki hewan peliharaan kucing dan teman anak-anak punya hewan peliharaan misalnya ayam. Nah, dari situ sudah pasti pertumbuhannya berbeda. Nah, walaupun berbeda hewan peliharaan dengan teman, anak-anak juga harus saling menghargai. Nah, coba perhatikan hewan peliharaan anak-anak dan teman anak-anak. Pasti ada mereka yang berkembang dengan cara yang berbeda. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan, dan bahkan ada yang bertelur dan melahirkan. Nah, keberagaman ini itu kita harus mensyukuri, karena keberagaman ini juga termasuk karunia Allah yang telah menjadikan hewan peliharaan kita berubah dari yang mulanya kecil menjadi dewasa. Misalnya ya, anak-anak punya ayam, pastikan awalnya dia berupa telur dulu. Telur ayam menetas, kemudian keluar jadi anak ayam. Terus anak-anak rajin kasih makan anak ayam itu. Nah, anak ayamnya nanti lama-kelamaan menjadi ayam yang tumbuh dewasa. Kemudian, kalau ayam betina dewasa nanti bisa menghasilkan telur
Nah, telur tadi nanti akan menetas lagi menjadi anak ayam, menjadi ayam dewasa, dan begitu terus. Selain ayam, hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya, tahukah kalian dengan memelihara hewan peliharaan dengan baik, itu artinya kita sudah menolong dan menyayangi hewan peliharaan kita. Dengan misal kita memberi makan setiap hari, kemudian merawatnya ketika hewan itu sakit, atau memandikannya setiap berapa hari sekali. Seperti itu. Nah, Allah juga menyukai anak-anak yang saling menyayangi dan suka menolong. Allah juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Apalagi apabila anak-anak dan teman mempunyai hewan peliharaan yang berbeda. Allah juga memerintahkan kita untuk saling menyayangi dan baik kepada keluarga, teman, hewan peliharaan, dan juga lingkungan sekitar. Nah, menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila Pancasila loh anak-anak. Tahukah anak-anak sila keberapakah itu? Nah, sila tersebut yaitu sila ketiga. Bunyi sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Masih ingat kan? Nah, beberapa contoh lain pengamalan sila Pancasila, sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari diantaranya, yaitu bangga dan cinta tanah air. Nah, anak-anak itu harus bangga nih tinggal di negara Indonesia ini dengan berbagai keragamannya, dengan berbagai kekayaan alamnya. Anak-anak harus bangga dan cinta. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap menghargai orang lain. Nah, jadi anak-anak dan orang lain yang berbeda harus saling menghargai. Misalnya nih, suatu hari nanti ketika besar, anak-anak pergi ke luar kota dan bertemu dengan orang Indonesia, tapi yang memiliki warna kulit yang berbeda. Misal orang tersebut dari Papua. Nah, di situ anak-anak harus menghargai dia walaupun dia berbeda atau mungkin warna kulitnya tidak sama dengan kita. Kita harus menghargai mereka karena kita sama-sama merupakan warga negara Indonesia. Dan kita juga tidak boleh loh yang namanya mencemooh ataupun mengejek. Itu tidak boleh. Yang keempat, menjunjung persatuan dan kesatuan. Yang kelima, memelihara ketertiban. Dan yang ketujuh, mengutamakan kepentingan bangsa atas pribadi maupun golongan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Apabila ada materi yang kurang jelas ataupun yang sulit dipahami, nanti bisa ditanyakan di grup ya. Bu Haidah mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.